Surat An-Nisa ayat 69. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ Ayat ini penting yang juga memberikan busyra, kabar gembira kepada kita. Sebab turunnya ayat ini, sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yaitu ada hubungannya dengan mantan budak Rasulullah, yaitu Thawban. Thawban ini amat sangat mencinta Rasul. Beliau mantan budak Maula Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah SAW. Selalu berusaha untuk bisa melayani, membantu apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah. Tapi kadang-kadang beliau sangat sedih, karena khawatir nanti saat sesudah meninggal dunia dia tidak bisa lagi melihat Rasulullah, merasa dirinya orang yang di bawah dalam kedudukan kehidupan manusia, nggak punya mantan budak. Tapi beliau begitu mencintai Rasulullah sepenuh hati, sampai pernah juga dia menyatakan begitu kepada Rasul, ceritanya kepada Rasul. Lalu dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti kami sudah meninggal dunia, Rasul di tempat yang begitu tinggi, sehingga nanti saya tidak bisa bertemu Rasulullah lagi. Nabi tidak menjawab. Nabi mendengarkan dengan baik. Rasa cinta ungkapan dari umatnya, hambanya, walaupun secara sosial ekonomi pada tingkat yang paling rendah, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seorang umatnya yang begitu mencintai. Lalu Allah
menurunkan ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini sekaligus juga memberikan kegembiraan buat kita, syurah atau kegembiraan buat kita kalau kita nanti di surga ini setingkat dengan tingkat para nabi, para as-siddiqin, para asyhada, para orang-orang yang saleh. Sementara di dunia kita masih bisa melakukannya, sekalipun jarak kita jauh dengan tempat kehidupan kelahiran perjuangan mereka. Kita berada di tempat yang jauh di sini, tetapi dengan iman bisa mempertemukan mereka, bisa mendekatkan diri kita, kedudukan kita dengan mereka melalui ayat ini, berdasarkan ayat ini. Waman, dan siapa saja dari bangsa mana saja, tingkat sosial, latar belakang sosial bagaimanapun juga, yuti atau ayuti, taat, patuh Allah kepada Allah, war rasulah, dan rasul. Untuk Rasul Allah bagi kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat, patuh kepada Allah dan Rasul, itu saja syaratnya. Faulaika, maka mereka itu nantinya di akhirat ma'alladzina an'ama Allah, ma'a beserta atau bersama, alladzina orang-orang yang an'ama telah memberikan nikmat, telah memberi karunia nikmat Allahu Allah alaihi kepada mereka. Jadi siapa yang taat dan patuh kepada Allah, maka mereka nanti akan bersama di surga dengan orang-orang yang mendapatkan karunia nikmat dari Allah. Mereka ini minan nabiyyin, dari para nabi. Nah coba, para nabi, ayat ini harus menjadi catatan besar dalam kehidupan kita. Kemana Nabi bersama para Nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang selalu membenarkan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Satu pun tidak ada yang ragu, membenarkan dengan ucapan, membenarkan dengan perbuatan. Contoh membenarkan dengan perbuatan. Rasulullah menyuruh kepada kita dengan begitu keras di dalam melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu keras, itu Rasulullah. Kalau kita ingin bersama Rasulullah para nabi syuhada, ikuti itu, ikuti. Di seluruh apa yang disampaikan Rasulullah, jadikanlah itu sikap hidup kita, laku kita, perbuatan kita. Kalau itu sikap hidup dalam kehidupan keluarga, jadikan sikap hidup kita dalam keluarga.
dalam keluarga. Kata Rasulullah, ana khairukum li ahli. Itu. Jadi kata Nabi, satu contoh saja, lau kuntu amuran ayyasjuda li ahadi, jika aku menyuruh seseorang bersujud kepada sesama manusia, kepada orang lain selain Allah, tentu aku sudah menyuruh para istri-istri itu sujud kepada suaminya. Artinya apa? Begitu hormat, taat dan patuh kepada suami. Nah, itu maksudnya seperti itu. Tetapi sebaliknya, seorang suami, kata Rasulullah, ana khairukum li ahli, akulah orang yang paling baik dalam menghormati para istri, dalam menyayangi istri, dalam menghargai istri. Itu satu contoh dalam keluarga. Dari satu sama lain saling menghargai, saling menyayangi, saling melihat kebaikannya, dan saling berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masing-masing antara suami istri. Itu satu contoh ajaran Rasulullah yang perlu kita patuhi dalam kehidupan keluarga. Dalam bertetangga juga begitu. Dalam bertetangga, tetangga itu ada 3 macam kata Rasulullah. Satu, tetangga yang mempunyai lahu salatatu hukuk, mempunyai 3 hak untuk kita perlakukan dengan baik. Satu, tetangga yang beragama Islam. 2, tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Jadi sebagai orang Islam perlu diperlakukan dengan baik, sebagai kerabat perlu diperlakukan dengan baik. Hak yang ketiga sebagai tetangga. Nah, itu tetangga yang mempunyai 3 hak untuk diperlakukan dengan baik. Islam, ada hubungan famili, dan tetangga. Yang kedua, jiran lahu huquqan isnani, tetangga yang mempunyai 2 hak untuk diperlakukan dengan baik, yaitu tetangga yang beragama Islam tapi tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan famili darah. Hak yang pertama sebagai orang Islam, hak yang kedua sebagai tetangga. Tetangga yang ketiga yaitu tetangga yang mempunyai hukukun wahid, satu hak untuk diperlakukan dengan baik. Tetangga yang tidak ada hubungan famili, tetangga yang non muslim, dia masih punya satu hak untuk diperlakukan baik, yaitu sebagai tetangga. Nah, itu. Ini sangat indah sekali, apalagi kita di dalam kehidupan masyarakat yang majmuk seperti ini, untuk menjalin kerukunan dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, itu kita patuhi dengan baik. Di dalam kehidupan beragama juga begitu, perlu dipatuhi ajaran Allah dan Rasul. Contohnya di dalam ibadah tadi, sholat berjamaah dipatuhi. Dalam melaksanakan amalan-amalan yang sunnah
yang diajarkan Rasulullah dipatuhi. Mereka itu nanti akan bersama Nabi, para Nabi, wasiddiqin, orang yang amat sangat membenarkan dengan ucapan dan perbuatan terhadap seluruh ajaran Islam, ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Wasyuhada, dan bersama orang-orang yang beriman, membenarkan ajaran Allah dengan ucapan perbuatan dan mereka berjuang fi sabilillah dalam perang sabil sehingga mereka mati dalam perang sabil itu disebut asyhada bersama mereka. Was-sadiqin, dan